Sering dengar nggak tentang WhatsApp API, Google Maps API, Instagram API, dan API-API lainnya? Sebenarnya API itu apa sih? Dan kenapa banyak perusahaan yang menyediakan API ini untuk developer? Terus apa aja untungnya? Yuk kita bahas. Beberapa tahun ke belakang, tren penggunaan API ini memang makin meningkat karena perusahaan makin transparan dengan data mereka, ditambah juga sama penggunaan aplikasi mobile yang meningkat. API yang diekspos ini banyak kebantu developer dalam mengembangkan produk digital mereka. Ditambah juga sama tren remote working yang bikin kita makin banyak berinteraksi sama aplikasi. Coba kita lihat analogi API berikut ini. Coba bayangin ada seorang customer yang datang ke sebuah restoran. Customer itu terus ngeliat-liat menu, terus manggil pelayan untuk mesen makanan. Setelah pesanan dibuat, pelayan akan menyerahkan pesanan ini ke koki, terus koki bakal mulai memasak pesanannya. Setelah pesanan selesai, koki bakal memberikan hidangan ke pelayan, lalu diantar ke customer, makanan diterima, dan disantap. Nah, alur yang terjadi mulai dari melihat menu sampai menerima hidangan pesanan adalah analogi sederhana dari cara kerja API. Jadi, API ini perannya seperti jembatan antara requester atau customer atau pelanggan di restoran yang mau memesan makanan dengan back-end service atau koki di dapur. Sama halnya kalau customer ingin makan nasi goreng. Mereka nggak perlu ikut menyiapkan bahan-bahannya atau ke dapur ikut masak. Yang mereka perlukan hanya menyampaikan pesanan itu ke pelayan atau API, dan API ini nanti akan menyampaikan pesanannya ke backend service atau koki di dapur. Nah sekarang coba kita intip penggunaan API di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kamu adalah customer yang mau beli baju di sebuah e-commerce. Setelah browsing-browsing, akhirnya kamu memutuskan untuk beli baju senam. Pas mau bayar, kamu memilih metode pembayaran pakai e-wallet A. Nah, waktu kamu memilih e-wallet A ini, aplikasi e-commerce bakal ngirim request ke API pembayaran e-wallet A-nya. Setelah itu, API pembayaran e-wallet bakal nerima request-nya, diproses sama e-wallet ini, terus diverifikasi pembayarannya dan dikirim notifikasinya ke e-commerce kamu. Notifikasi ini adalah respons informasi pembayaran yang akan muncul di halaman e-commerce dan diarahkan ke halaman konfirmasi pesanan. Terus kenapa sih perusahaan menggunakan API ini? Coba bayangin kamu baru aja mesen sebuah makanan. Nah, waktu kamu mau menanyakan tentang progresnya, yang perlu kamu lakukan hanya memanggil pelayan untuk menanyakan informasi tersebut kan? Nah, itu adalah contoh sederhana bagaimana kita mendapatkan sebuah informasi tanpa harus tahu detail proses panjangnya. Sama halnya kayak Apple yang mau memberikan informasi tentang perkiraan cuaca. Mereka nggak perlu menebar alat mendeteksi cuaca di seluruh dunia. Yang mereka lakukan hanya meminta data tentang informasi cuaca ke perusahaan yang memang menyediakan informasi ini. Apple juga nggak perlu membangun dan mendevelop dari nol untuk bisa menampilkan informasi tentang cuaca ini. Mereka hanya menggunakan Weather API dari The Weather Channel, lalu ditaruh di sistem operasi mereka untuk bisa menampilkan perkiraan cuaca ini. Intinya, dengan API, perusahaan bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dan fitur baru dengan hanya memanfaatkan data dari pihak ketiga. Perusahaan juga nggak perlu membangun semuanya dari awal. Akibatnya, mereka bisa fokus membangun fitur utama dan mendeliver value dari produk mereka. Kalau di perusahaan kamu gimana? Apakah memanfaatkan API juga atau justru mengembangkan API sendiri? Coba share di kolom komentar yuk.